Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada tayangan video kali ini saya akan menyampaikan ruang kolaborasi hasil diskusi kelompok untuk pernyataan prakarsa perubahan pada modul 1.3 dengan fasilitator Ibu Sartika Umu Afwana SPD MPD dengan pengajar praktik Bapak Irwan Nugraha Riansah SS MPD. Dengan anggota kelompok Herdi Yudi Rahman, Dede Rudiana, Asep Tatang Suryana, Indra Setiawan, dan Indri Lestari Dianinda. Pada modul 1.3 ini kita belajar tentang visi guru penggerak, di mana peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila, dan inquiry apresiatif atau IA. Visi bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada sebuah kanvas yang masih kosong. Jadi visi juga diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Dan visi dapat dikatakan sebagai sebuah imajinasi. Visi juga merupakan suatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakini akan terwujud di masa depan. Pengembangan visi yang jelas tentang keadaan di masa depan akan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya untuk mewujudkannya. Maka, visi bagi seorang guru menjadi hal yang sangat penting, sehingga setiap guru hendaknya memiliki gambaran seperti apa murid kita di masa depan. Pada pembelajaran modul 1.3 ini, saya bersama kelompok saya mendapatkan hal baru dalam menggambarkan sebuah metode perencanaan, yaitu IA atau inquiry apresiatif, yang merupakan sebuah metode perencanaan yang menekankan pada aset, memandang masalah menjadi tantangan yang harus dijawab. Pada metode ini mengedepankan kekuatan awal atau aset yang dimiliki sebuah kelompok. Dengan kata lain, metode ini menimbang kekuatan diri atau kelompok yang dapat dikembangkan, hingga menjadi masalah sebagai sesuatu yang tidak relevan jika dijadikan hambatan. Terdapat dua tahap dalam metode IA, yaitu membuat ATAP dan BAGJA yang merupakan sebuah akronim. ATAP merupakan akronim dari 4 tahapan, yaitu A. Aset, T. Tantangan, A. Aksi, dan P. Pelajaran. Sedangkan BAGJA merupakan akronim dari 5 tahapan, yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Oke, kita mulai saja pada metode perencanaan ini, di mana terdapat 2 tahap yang saya sampaikan tadi di awal, yaitu metode IAI, yaitu membuat ATAP, dan BAGJA yang merupakan sebuah akronim. Dengan memahami filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sebagai bentuk merdeka belajar bagi murid dalam mencetak generasi profil pelajar Pancasila seutuhnya. Dengan demikian, diharapkan seorang guru penggerak mampu membuat visi hingga menjabarkannya dalam sebuah prakarsa perubahan dengan jelas, atau bertumpu pada kekuatan atau aset yang dimiliki dan menganggap masalah sebagai tantangan. Kita ambil pada metode ATAP sebuah ilustrasi untuk A. Awal atau aset, yaitu kemajuan teknologi, T. Tantangan, siswa senang bermain HP, dan A. atau aksi, di mana ini membuat media pembelajaran dengan menggunakan HP, dan P-nya atau pembelajaran di sini siswa menggemari pembelajaran yang disukainya. Dari hasil diskusi kelompok dengan menggunakan metode ATAP, kita mendapatkan beberapa pertanyaan dan harapan untuk murid yang diimpikan.
Pada saat diskusi di ruang kolaborasi kami sedikit alot karena beberapa anggota kelompok kami di tempat tugaskannya itu berbeda-beda, ada yang di SD, SMP, SMA, dan saya sendiri di SMK. Dengan semangat diskusi yang tinggi, saling menghormati dan saling menghargai, serta berkolaborasi walaupun kami berbeda tempat tugas, tetapi kami mendapatkan visi yang disepakati oleh kelompok. Visi yang disepakati oleh kelompok kami yaitu terwujudnya siswa yang beretika, beriman, energik, terampil, inovatif, kompetitif, dan adaptif untuk mewujudkan generasi emas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya untuk model Bagja Inquiry apresiatif seperti pada model gambar ini. Untuk metode perencanaan Bagja pada prakarsa perubahan yaitu mewujudkan kepemimpinan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, pada tahap B atau membuat pertanyaan utama, pertanyaannya yang pertama, bagaimana membangun kepemimpinan pada siswa agar memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan kepemimpinan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian pada daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama menerapkan pembiasaan positif, yang kedua bertukar pikiran dengan kepala sekolah tentang pentingnya siswa memiliki kepemimpinan yang sesuai profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga membaca berbagai literatur tentang kepemimpinan siswa tersebut. Selanjutnya pada poin Bagja A yaitu ambil pelajaran atau discover. Untuk pertanyaannya, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman mewujudkan kepemimpinan siswa yang baik? Untuk aktivitasnya, apa saja yang membuat anak mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik? Untuk situasi, apa yang dapat membuat jiwa kepemimpinan anak muncul? Dan untuk keterampilan, apa yang saya miliki dan dapat membantu saya mewujudkan kepemimpinan yang baik pada siswa? Kemudian pada daftar tindakan atau penyelidikan yaitu mewawancarai kepala sekolah atau guru yang mempunyai pengalaman mengenai kepemimpinan siswa. Dan yang kedua, studi tiru ke sekolah yang sudah berhasil dalam penerapan kepemimpinan siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjutkan pada Bagja untuk poin G atau gali mimpi. Untuk sebuah pertanyaannya, apa kebiasaan-kebiasaan yang terjadi jika terwujudnya kepemimpinan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya apabila ada siswa yang memiliki jiwa kepemimpinan yang menakjubkan? Nah, kita lanjutkan untuk daftar tindakan atau penyelidikannya. Yang pertama, membuat gambaran deskripsi saat tercapainya kepemimpinan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memasang atau menyimpan deskripsi tersebut di suatu tempat yang sering terlewati agar ingat tujuan awal. Dan yang ketiga adalah menanyakan kepada guru mengenai sikap siswa setelah diberi perlakuan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinannya. Oke, kita lanjutkan pada Bagja untuk poin J yaitu jabarkan rencana atau desain. Untuk pertanyaannya, yang pertama, apa langkah sederhana untuk mewujudkan kepemimpinan siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila?
Yang kedua, apa yang dilakukan jika karakter atau kepemimpinan siswa belum sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, berapa lama target untuk mewujudkan kepemimpinan para siswa. Yang keempat, apa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kepemimpinan siswa yang berkelanjutan. Kemudian daftar tindakan penyelidikannya, yaitu yang pertama mensosialisasikan berdialog dengan anak tentang pentingnya mempunyai kepemimpinan yang baik dan apa saja perubahan yang bakal mereka dapatkan ketika kepemimpinan terwujud. Yang kedua, mensosialisasikan atau berdialog bersama kepala sekolah, bersama guru tentang program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, memberikan pesan moral yang positif pada setiap kegiatan pembelajaran dan mendatangkan psikolog. Selanjutnya pada bagja untuk poin A atau atur, eksekusi, atau deliver. Untuk pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kepemimpinan siswa dapat berjalan dengan baik? Dan yang keempat, kapan kepemimpinan siswa ini dapat dilihat atau ditunjukkan? Dan yang kelima, bagaimana yang dilakukan agar karakter siswa yang sudah terwujud terpelihara? Nah, untuk daftar tindakan atau penyelidikan, yang pertama menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggotanya. Yang kedua, menentukan tenggat waktu untuk penyelesaian tugas. Yang ketiga, selalu melaksanakan refleksi dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait tentunya. Demikian hasil diskusi kelompok kami, ruang kolaborasi modul 1.3 untuk manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Terima kasih, salam guru penggerak, salam guru hebat, salam buat Bapak Ibu guru pejuang pendidikan, salam dan bahagia. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.